Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hendra dengan NPM 2161201075, kelas 1D Manajemen. Di sini saya akan mempresentasikan dari beberapa judul yang telah ditentukan. Yang pertama adalah yang berjudul Urgensi Ilmu Agama. A. Pengertian ilmu. Kata ilmu berasal dari bahasa Arab, yaitu alima ya'lamu ilman, yang berarti mengerti, memahami benar-benar. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, ilmu adalah pengetahuan tentang suatu bidang yang disusun secara bersistem, menurut metode tertentu, yang dapat digunakan untuk menerangkan gejala tertentu. Di bidang pengetahuan itu, ilmu merupakan perkataan yang memiliki makna lebih dari satu arti. Oleh karenanya, diperlukan pemahaman dalam memaknai apa yang dimaksud. B. Kedudukan ilmu dalam Islam. Ilmu menempati kedudukan yang sangat penting dalam ajaran Islam. Hal ini terlihat dari banyaknya ayat Al-Quran yang memandang orang berilmu dalam posisi yang tinggi dan mulia, di samping hadis-hadis Nabi yang banyak memberi dorongan bagi umatnya untuk terus menuntut ilmu. C. Ilmu dalam konsep Islam. Islam sangat menghargai sekali ilmu. Allah berfirman dalam banyak ayat Al-Quran supaya kaum muslimin memiliki ilmu pengetahuan Al-Quran, Al-Hadis, dan para sahabat menyatakan supaya mendalami ilmu pengetahuan. Dan di sini ada ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang urgensi ilmu agama, yaitu Quran Surah Az-Zumar ayat 9. Artinya, katakanlah, adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Sesungguhnya, orang yang berakalah yang dapat menerima pelajaran. Dan judul yang kedua tentang menguraikan manusia. Manusia adalah makhluk yang paling sempurna. Ia diciptakan untuk menjadi khalifah di bumi. Pada saat manusia dilahirkan, ia membawa kemampuan-kemampuan yang disebut fitrah-fitrah. Inilah yang disebut dengan potensi. Oleh karena itu, dalam kaitannya dengan pendidikan dalam Islam sangat dikenal adanya fitrah. Manusia dalam Al-Quran adalah makhluk yang dilahirkan dalam keadaan suci. Pendidikanlah yang dapat mengubah dan menentukan manusia menjadi manusia yang konkret. Konsep manusia adalah konsep sentral bagi setiap disiplin ilmu sosial kemanusiaan yang menjadikan manusia sebagai objek formal dan materialnya. Kalau kita ingin tahu manusia lebih nyata, benar dan sungguh-sungguh, maka Al-Quran memberikan gambaran tentang manusia sebagai berikut. A. Menggunakan kata yang terdiri dari huruf alif, nun, dan sin semacam insan, ins, atau annas. B. Menggunakan kata basyar. C. Menggunakan kata bani Adam dan zuriat Adam. Dan di sini ada ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang perkembangan kejadian manusia, yaitu Quran Surah Al-Mu'minun ayat 12-14. Artinya, sesungguhnya kami telah menciptakan kemanusiaan dari suatu saripati, berasal dari tanah. Kemudian kami jadikan saripati itu air mani yang disimpan dalam tempat yang kokoh, rahim. Kemudian air mani itu kami jadikan segumpal darah. Lalu segumpal darah itu kami jadikan segumpal daging. Itu kami jadikan tulang belulang, itu kami bungkus dengan daging. Kemudian kami jadikan dia makhluk yang berbentuk lain. Maka Maha Suci Allah Pencipta yang paling baik. Dan yang ketiga bertema tentang menjelaskan ibadah. Definisi ibadah. Ibadah secara etimologi berarti merendahkan diri serta tunduk. Di dalam syara, ibadah mempunyai banyak definisi, tetapi makna dan maksudnya satu definisi itu antara lain adalah: satu, ibadah adalah taat kepada Allah dengan melaksanakannya perintahnya melalui lisan dan para rasulnya. Dua, ibadah adalah merendahkan diri kepada Subhanallah wa Ta'ala, yaitu tingkatan tunduk yang paling tinggi disertai dengan rasa mahabbah atau kecintaan yang paling tinggi. Tiga, ibadah ialah sebutan yang mencakup seluruh apa yang dicintai dan diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik berupa ucapan atau perbuatan yang zahir maupun yang batin.
Ibadah itu terbagi menjadi ibadah hati, lisan dan anggota badan, rasa khauf atau takut, raja atau mengharap, mahabbah atau cinta, tawakal atau ketergantungan. Raghbah atau takut adalah ibadah qalbiyah atau yang berkaitan dengan hati. Sedangkan sholat, zakat, haji, dan jihad adalah ibadah badaniyah, qalbiyah atau fisik dan hati. Serta masih banyak lagi macam-macam ibadah yang berkaitan dengan hati, lisan, dan badan. Di sini ada ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang ibadah, yaitu Quran Surah Al-Baqarah ayat 43. Artinya, dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukunlah beserta orang-orang yang rukuk. Dan Quran Surah Al-Baqarah ayat 183. Artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Dan judul yang keempat adalah tentang Allah. Definisi pengertian Allah. Allah adalah kata dalam bahasa Arab yang merujuk pada nama Tuhan. Perkataan Tuhan dalam bahasa Arab adalah sebagaimana dalam dua kalimat syahadat Islam. Kata Allah ini lebih banyak dikenal sebagai sebutan Tuhan oleh penganut agama Islam. Dalam Islam, Allah adalah satu-satunya Tuhan atau tanpa sekutu, yang benar-benar ada, bukan diadakan atau diciptakan. Sang Pencipta yang Maha Hidup, bukan dihidupkan, yang kekal, yang maha pertama dan terakhir dan tidak ada pertamanya dan tidak ada akhirnya, yang maha menentukan, yang berkehendak, yang maha melihat dan mendengar, yang tidak sama dengan apapun, yang maha sempurna tidak pada apapun. Di sini ada ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang Allah, yaitu Quran Surah Al-An'am ayat 102 yang berbunyi, itulah Allah, Tuhan kamu, tidak ada Tuhan selain Dia, pencipta segala sesuatu. Maka sembahlah Dia, Dialah pemelihara segala sesuatu. Dan di sini judul yang kelima yaitu penjelasan tentang Al-Islam. Islam memiliki seperangkat ajaran yang terkandung di dalamnya berupa ajaran tauhid atau keesaan Tuhan, sistem keyakinan lainnya, dan ketentuan-ketentuan yang mengatur semua kehidupan manusia. Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa Islam merupakan agama yang diridhoinya. Secara bahasa, makna-makna Islam antara lain al-istislam, berserah diri, assalamah, suci bersih, assalam, selamat dan sejahtera, asilmu, perdamaian, dan sulam, tangga, bertahap, atau tadarus. Di antara ayat yang paling sering dilontarkannya adalah Quran Surah Al-Imran ayat 19 yang berbunyi, sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah hanyalah Islam. Tiada berselisih orang-orang yang telah diberi Alkitab kecuali sesudah datang pengetahuan kepada mereka karena kedengkian yang ada di antara mereka. Barang siapa yang kafir terhadap ayat-ayat Allah, maka sesungguhnya Allah sangat cepat hisabnya. Judul yang keenam yaitu materi tentang iman. Secara bahasa, iman berarti membenarkan atau tasdiyah. Sementara menurut istilah adalah mengucapkan dengan lisan, membenarkan dalam hati dan mengamalkan dalam perbuatannya. Adapun iman menurut pengertian istilah sesungguhnya ialah kepercayaan yang meresap ke dalam hati dengan penuh keyakinan, tidak bercampur syak dan ragu, serta memberi pengaruh bagi pandangan hidup, tingkah laku, dan perbuatan sehari-hari. Iman dalam arti semata-mata ucapan dengan lidah tanpa dibarengi dengan hati dan perbuatan dapat dilihat dari arti Quran Surah Al-Baqarah Juz 2 ayat 8-9, yaitu yang berbunyi, dan di antara manusia itu ada orang yang mengatakan kami beriman kepada Allah dan hari kiamat, sedang yang sebenarnya mereka bukan orang-orang yang beriman. Mereka hendak menipu Allah dan menipu orang-orang yang beriman, tetapi yang sebenarnya mereka menipu diri sendiri dan mereka tidak sadar. Judul yang ketujuh yaitu materi Al-Ihsan dan hari kiamat.
Secara bahasa, ihsan berarti berbuat baik. Ihsan adalah kebalikan dari isa'ah, yang berarti berbuat buruk, sedangkan pengertian ihsan secara istilah itu terdiri dari dua jenis. Satu, ihsan dalam ibadah kepada Allah. Dua, ihsan kepada sesama makhluk. Ihsan dalam ibadah kepada Allah adalah seorang hamba yang beribadah kepada Allah seakan-akan ia melihat Allah. Apabila ia tidak melihatnya, maka sesungguhnya Allah melihatnya. Di sini ada surah Al-Quran yang menjelaskan tentang Al-Ihsan, yaitu Quran Surah An-Nahl ayat 90 yang berbunyi, sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum berkerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. Hari Kiamat. Hari kiamat adalah hari kehancuran alam semesta beserta segala kehidupan yang berada di alam semesta, serta kebangkitannya orang yang sudah meninggal untuk dihisap amal dan perbuatannya. Seperti yang kita ketahui, hari kiamat merupakan salah satu rukun iman yang sudah sepatutnya diimani oleh kaum muslim, hari di mana semua kehidupan makhluk diciptakan Allah Subhanahu wa taala akan berakhir sudah pasti akan terjadi. Pada hari tersebut, Allah akan menunjukkan kejadian-kejadian yang luar biasa bagi alam semesta. Dan di sini ada ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang hari kiamat, yaitu Quran Surah Al-Hajj ayat 7 yang berbunyi, dan sungguh hari kiamat itu pasti datang, tidak ada keraguan padanya, dan sungguh Allah akan membangkitkan siapapun yang ada di dalam kubur. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan dari presentasi ini. Cukup sekian, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.